Mungkin ini adalah salah satu penyebabnya SLC turunnya sedikit atau yang dapat SLC sedikit. Nah, karena faktor uniknya adalah sebagai berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya sebelumnya. Nah, ini video kali ini aku mau mereview gaji akhir tahun. Jadi selama aku kerja di sini baru kali ini mengalami gaji yang sangat rendah atau basic lah, katakanlah gaji pokok. Biasanya aku kerja di sini tuh kan karena aku pindahan pabrik. Jadi di pabrik pertama aku kerja 2 tahun dan di sini udah hampir 2 tahun. Jadi selama aku di sini 2 tahun baru kali ini mengalami gaji basic atau gaji paling rendah. Mungkin karena tutup buku dan juga sepi pesanan. Ya juga ada penyebab dari hal yang lain. Mungkin saya kurang paham dari pihak pabrik sini, tapi kebanyakan seluruh pabrik di Korea itu mengalami sepi kerjaan atau sepi pesanan. Ya mungkin saya kurang paham, mungkin tutup buku tahunan lah, biasanya kayak gitu. Nah ini aku mau review gaji akhir tahun, berapa yang didapat. Aku udah dapat slipnya, kita bahas nanti dan kita kupas tuntas berapa gajiku di akhir tahun ini. Nah untuk teman-teman yang baru menonton video ini atau subscriber baru atau baru melihat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya, agar bisa melihat video-video saya selanjutnya. Untuk video kali ini mungkin berbeda dengan aku nyepil gaji yang sebelum-sebelumnya. Kalau gaji yang sebelumnya itu agak lumayan lah, di 2 kali lipatnya ini kalau nggak salah. Tapi karena ini jarang lembur, terus gajinya basic, jadi hari Sabtu Minggu nggak pernah masuk, gajinya ya tetap basic karena nggak pernah lembur. Paling lembur Sabtu 1 kali kalau nggak salah itu, terus jam 8 2 atau 3 kali lah. Ya hitungannya basic lah, paling nggak seberapa kalau hitungan lembur 1 2. Nah ini nggak usah panjang lebar, kita bahas, kita kupas tuntas berapa gaji di akhir tahun selama aku di sini kurang lebih 2 tahun. Nah ini gaji paling kecil. Kita simak videonya sebagai berikut. Oke, langsung saja kita kupas tuntas berapa gajiku di akhir tahun 2023. Kita simak bareng-bareng berapa yang aku dapat. Langsung saja tak buka, kita kupas tuntas berapa gaji tahun 2023 bulan 12. Nah ini tapi ngikutnya bulan 11 loh ya. Karena gaji di bulan 12 nanti ngikutnya di bulan 1 tanggal 15. Langsung saja untuk yang pertama adalah Gibunkep. Nah, Gibunkep di sini adalah gaji pokok. Gaji pokokku di sini 2 juta won. Terus ditambah lagi Yonjang Sutang. Lah, Yonjang Sutang ini adalah perpanjangan jam kerja atau lembur, teman-teman. Aku di sini lemburnya dapat 252 ribuan. Yang 500 nggak tak ikutkan ya. Tak hitung kasarannya saja. Selanjutnya adalah Sikde Jiwon. Nah, Sikde Jiwon ini adalah uang makan. Nah, beberapa kali tak jelaskan di video-videoku yang sebelumnya bahwa di pabrikku sini karena ada 2 orang muslim dari Pakistan dan Indonesia. Dari pihak pabrik memberi saran atau memberi usulan lebih baik diganti uang makan. Nah, ini sekali makan diganti uang dengan 3.000 won. Nah, aku selama sebulan Sikde Jiwonku dapat 198 ribuan. Ini udah paten. Jadi kalau di total gaji kotorku totalnya adalah 2.451 ribuan. Itu gaji kotor. Belum dikurangi sama potongan-potongan dan lain-lain. Nah, ini di bawahnya tak kasih contoh potongan-potongan yang ada di Korea. Ya potongan ini adalah potongan resmi ya teman-teman, bukan potongan dari pihak manapun. Nah ini potongan resmi. Yang pertama adalah Gukmin Yonggem. Nah ini uang pensiun atau uang pajak buat pensiun kita. Nanti uang ini kembali ke kita. Itu 299 ribu won. Ya ini kalau dibulatkan ya 300 ribuan itu untuk Gukmin Yonggem. Nah ini nanti uangnya kembali pas saat kita pulang ke Indonesia. Ini nanti otomatis kembali ke kita. Terus lagi Gonggang Bohum Ryu. Nah ini Gonggang Bohum ini adalah asuransi kesehatan. Totalnya 191 ribu won. Terus ditambah lagi potongannya Goyong Bohum Ryu. Nah ini asuransi perekrutan.
aku kena potongan 12.000 won, terus ditambah lagi sang Cowebi. Lah ini tak artikan itu buat listrik kalau nggak salah itu 10.000 won, 10.000 won ya teman-teman untuk potongan listrik. Terus ditambah lagi gisuk sapi. Lah ini potongan asrama lah, jadi potongan asrama di sini cuma 30.000. Nah, enaknya di sini potongannya sedikit 30.000, enggak kayak di pabrik yang dulu. Karena aku pindah pabrik selama 4 tahun di sini, aku pindah 2 kali. Yang pertama di pabrik di casting, yang kedua ini di pabrik pembuatan chasisnya ekskavator. Jadi aku tugasnya ngamplas atau sanding. Dan di sini kebetulan asramanya cuma 30.000, diisi 3 orang. Dan di sana dulu juga 3 orang, tapi listriknya bayar sendiri, asramanya bayar sendiri, terus ditambah lagi masih belanja. Lah kalau di sini kan enggak, belanjanya dapat dari tadi uang makan. Enaknya di sini kayak gitu, makanya aku tambah gemuk. Terus lanjut lagi, yang berikutnya adalah Sodexy. Lah Sodexy ini adalah pajak pendapatan teman-teman. Lah karena pabrikku di sini kan kerjanya lagi sepi, jadi otomatis pajak pendapatannya cuma sedikit. Biasanya aku nyampe 600 ribuan, bahkan sampai 800 ribuan pernah, karena jam kerjanya sampai malam-malam. Jadi karena kerjanya di sini cuma dari jam 8 sampai jam 5 sore, cuma 8 jam kerja. Jadi Sodexy-nya potongannya kecil, yaitu 33 ribuan. Kalau dikuruskan ya ini ada 980-nya, ya 40 ribuan lah, gampang kayak gitu aja. Terus ditambah lagi kena potongan Juminse. Ya Juminse ini adalah pajak penempatan. Nah ini pajak penempatan aku kena potongan 3 ribuan. Ada tambahannya sedikit, itu paling ya 3.500-an lah, sedikit tok. Jadi untuk total keseluruhan dari gaji kota tadi yang 2.451.000-an dikurangi potongannya 581 ribuan, jadi total gaji bersihnya adalah 1.870.000-an. Jadi gaji bersihnya dapatnya 1.870.000-an ya teman-teman. Nah ini gaji segitu itu belum bersih teman-teman, masih dipotong lagi dengan biaya hidupku di sini selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan di sini aku juga butuh jajan, juga butuh internet, juga butuh iuran makan, dan rukunan yang lain-lain lah. Nah, ini tak total semuanya kebutuhan aku di sini selama 1 bulan apa saja tak sebutkan ya. Tadi dari gaji 1.870 itu dikurangi untuk uang makan, karena di sini makannya itu iuran, 1 bulan itu iurannya 250 ribuan. Lalu ditambah lagi internet. Nah, internet di sini karena laptopku udah lunas, jadi aku cuma bayar internetnya saja, yaitu 60 ribuan. Ditambah lagi buat aku jajan di sini. Jadi aku di sini juga jajan karena 4 minggu itu keluarnya per minggu. Jadi 1 bulan kan 4 minggu, aku keluarnya 1 minggu 1 kali, yaitu hari Sabtu. Yaitu aku jajan paling ya nggak habis 50 ribu lah. Yaitu uang jajanku selama 1 bulan atau 4 minggu itu 150 ribuan. Jadi total kebutuhanku hidup di sini itu totalnya 460 ribuan. Jadi dari gaji 1.870 ribuan dikurangi 460 ribuan, ya total bersihnya tabungan utuh itu 1.410-an. Nah ini kalau dikurskan ke rupiah, karena kursnya di sini ini adalah 11,9, jadi 1.410 ribuan dikali 11,9. Total gajiku kalau dirupiahkan dalam bentuk rupiah tabungan utuh itu 16.780. Nah ini gaji bersih nyampe nya di Indonesia segitu. Jadi walaupun gajinya basic, alhamdulillah masih bisa nabung 16.780. Nah ini tabungan utuh aku di sini selama 1 bulan bila gajiku basic. Nah gaji segini ini bukan jadi patokan ya teman-teman, karena ada yang kerjanya shift malam, seminggu shift malam, seminggu shift pagi, ada juga yang shift malam saja, ada juga yang shift pagi saja. Nah kalau shift pagi saja itu kayak saya, nah saya ini kerjanya shift pagi. Jadi kalau sepi ya gajinya basic.
Tapi kalau yang kerjanya shift malam sama shift pagi itu bergantian selama 1 bulan, 1 minggu malam, 1 minggu siang, itu gajinya agak lumayan karena kerja malam itu hitungannya sudah beda. Dulu aku di pabrik pertama kerjanya kayak gitu, seminggu malam, seminggu pagi kayak gitu. Ya gajinya juga lumayan. Tapi kalau di sini selama 2 tahun sepi baru 3 bulan ini, dan dibandingkan di pabrik yang pertama sama pabrik yang sekarang, kalau dihitung gajinya lebih besaran di sini. Aku jujur besaran di sini daripada di pabrik yang sebelumnya. Tapi kalau di sebelumnya itu gajinya stabil. Karena ya itu saja jam kerjanya. Kalau di sini kan enggak. Misal lagi pabrik lagi rame, bisa kerja sampai malam jam 11, jam 12, kadang aku dulu pernah nyampe jam 2. Itu karena ngejar target, besok barang harus keluar. Jadi mau tidak mau harus lembur. Nah itu saja yang bisa tak sampaikan untuk teman-teman yang di rumah. Jangan pernah patah semangat. Untuk teman-teman yang masih belajar, tak doakan nanti pas saat ujian lulus. Ya untuk teman-teman yang berada di luar negeri atau di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Jepang yang melihat video ini, salam saya dari TKI Korea. Video ini bermaksud untuk mengedukasi teman-teman yang ada di rumah karena informasi kayak gini itu sangat penting buat acuan teman-teman yang ada di rumah untuk bekerja di luar negeri. Kalau nggak ada video kayak gini, teman-teman yang ada di rumah itu biasanya bimbang mencari tujuannya itu kemana. Dari biasanya acuannya pertama itu gajinya yang gede yang mana, yang kecil yang mana, terus gaji basicnya itu berapa. Lah ini karena adanya video yang kayak gini, jadi teman-teman yang ada di Indonesia itu kebantu lah, biar nggak bingung atau nggak kecewa nantinya. Tahu-taunya udah nyampe negara tujuannya yang dimana, oh ternyata kok gajinya lebih gede yang di negara sana ya, kok gajinya lebih kecil yang di sini ya. Itu bisa dijadikan acuan. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang masih belajar, tak doakan tahun ini juga ada tes dan lulus dengan nilai yang baik. Mungkin untuk teman-teman yang masih menunggu SLC, penyebabnya SLC turunnya susah. Penyebabnya adalah satu, kurang minatnya Sajang terhadap PMI asal Indonesia karena di sini banyak yang minta pindah karena pabriknya sepi. Nah, yang kedua karena di sini tuh pabriknya lagi sepi kerjaan, mungkin bosnya mengundur waktunya, mau mengambil nanti saat yang lain. Terus yang ketiga karena di sini banyak yang nganggur, banyak TKI atau PMI, enggak dari Indonesia saja, banyak yang nganggur karena pabrik bangkrut dan pengurangan karyawan dan sebagainya, maka diutamakan yang di sini. Terus yaitu penyebabnya lagi sepi pesanan, pabrik mengalami sepi pesanan, yaitu sebagai pemicu SLC turunnya lambat atau susah. Biasanya Sajangnya di sini atau bosnya itu ngambilnya nanti dulu, nunggu pabriknya kondisinya fit atau stabil. Kalau pabriknya lagi sepi ngambil orang kan ya nanti nyampe sini nganggur kan kasihan. Ya toh kalau di sini gajinya cukup, kalau pas kerja di sini adalah pabriknya sepi, kerjanya libur berangkat yang gajinya dikit, cukup buat makan saja. Terus takutnya kalau nggak ada kerjaan nyampe sini terus disuruh pindah kan teman-teman yang repot sendiri. Yang berangkat ke sini yang dapat SLC itu adalah teman-teman yang beruntung diambil sama Sajangnya karena ya mungkin pabriknya kondisinya lagi bagus, lagi stabil. Kalau di sini jujur terus terang pabrikku lagi mengalami sepi kerjaan. Ya itu saja informasi yang dapat saya berikan, semoga saja bermanfaat. Untuk teman-teman tetap semangat beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan. Yang mau berangkat ke sini utamanya sediakan pakaian yang tebal, obat-obatan agar tidak sakit di sini. Itu saja yang bisa tak berikan, semoga saja bermanfaat. Bila ada salah kata atau salah ucap atau kata-kata saya yang menyinggung teman-teman atau kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video saya selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.